Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومشايخهم وللمسلمين والمسلمات اللهم آمين. طيب نواصل في قراءة كتاب التذكرة أو تذكرة السامع والمتكلم للحافظ محمد ابن إبراهيم Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Jamaah rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sanah 733 min al-hijratin nabawiyah. Kenapa ya? Sebentar. Hilang ya ini ya, sebentar. Musta'an. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala as-samin mu'amalatun nasi bimakarimil akhlaqi min talaqatil wajhi wa ifsya'is salam wa it'amit ta'am wa qadmil ghaib. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, adab yang ke-8, adab seorang pengajar kepada dirinya. Ataukah seorang pembelajar kepada dirinya. Dan ini adab ini juga tentunya bukan hanya berlaku untuk pengajar saja, walaupun ini terdapat di bab tentang adab pengajar, namun ini tidak diragukan juga merupakan adab bagi seorang pelajar. Kata beliau, mu'amalatun nasi bimakarimil akhlaq. Ya, bergaul dengan manusia, bersosialisasi dengan orang lain dengan akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia ini merupakan suatu hal yang wajib dimiliki oleh setiap muslim, ya, apalagi seorang penuntut ilmu, apalagi seorang pengajar, ya, di mana akhlak yang karimah, ya, akhlak yang mulia ini merupakan salah satu tujuan, ya, diutusnya Rasulullah SAW. Kata beliau alaihi salatu wassalam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan juga beliau alaihi salatu wassalam disifati oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang memiliki akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, berada di atas akhlak yang sangat terpuji, akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia ini selayaknya menjadi identitas seorang muslim. Ya, terkhusus bagi seorang dai, apalagi dan juga sebagai seorang pembelajar. Pengaruh akhlak kepada masyarakat itu secara umum lebih besar dibandingkan pengaruh lisanul maqal seseorang. Yani di banyak tempat masyarakat tidak perlu kamu membuang-buang energi, ya, bukan membuang-buang energi, ya, yani di mata masyarakat. Kadang kebanyakan masyarakat mereka nggak butuh kamu membacakan kepada mereka Quran Sunnah, ngajari dalil-dalilnya ini, dalilnya ini. Enggak, mereka cuma butuh mereka terkadang mereka hanya butuh melihat kamunya. Ini orang belajar agama kok begini akhlaknya. Ya, selesai. Itu akan membuat mereka menjauh dari semua yang kamu katakan. Dari semua yang kamu katakan. Kenapa? Karena di mata mereka simpel. Orang belajar agama itu akhlaknya semakin bagus. Kalau ada orang belajar agama akhlaknya nggak bagus, itu bermasalah. Tadinya sebelum belajar agama dia baik sama semua orang, tiba-tiba setelah belajar agama, kenapa langsung dia nambah musuhnya? Kenapa dia jadi punya musuh? Ya, tadinya dia rajin mengucapkan salam dan menjawab salam, kenapa setelah belajar agama dia tidak mau mengucapkan salam dan juga tidak menjawab salam ketika disalami? Ya, yang tadinya ketika tidak belajar agama dia berbaur dengan masyarakatnya misalnya dalam hal-hal yang baik, ya. Nah, kenapa setelah belajar agama malah menjauh masalahnya? Pada kalau memang tentunya kalau memang kegiatannya positif,
Ya, kegiatannya apa? Positif dan tidak berbenturan dengan hal yang lebih penting. Nah, ala kulli hal, masyarakat, ya, kebanyakan di antara mereka hanya melihat itu. Mereka tidak butuh dibacakan. Kadang mereka tidak lihat bacaan Quran dalil, sepintar apapun bacaan Quran dalilnya dan semacamnya. Karena mereka tidak terpengaruh dengan itu. Ya. Dan kita lihat betapa banyak dakwah diterima. Ya, hanya karena kebaikan akhlaknya. Hanya karena kebaikan. Terkadang ada seorang yang subhanallah Allah Ta'ala berikan kepadanya keberkahan dengan akhlaknya yang baik. Dan dia bisa mengajari anak-anaknya kaum muslimin, mengajari orang-orang awam dengan membaca Quran dan semacamnya. Padahal dia tidak punya ilmu yang banyak. Cuman dengan kebaikan akhlaknya kaum muslimin kemudian mempercayakan agama mereka kepada orang ini. Ya, berbeda dengan ada orang yang banyak pengetahuan agamanya tapi qaswatul qalb, ya, hatinya keras, kaku. Nah, memandang manusia itu sebagai memandang masyarakat sebagai suatu kaum yang tersesat, ya, yang harus dijauhi dan semacamnya. Ini tentunya bukan akhlak yang karimah. Ini bukan akhlak yang karimah. Nah, maka akhlak atau adab bagi seorang pengajar dan juga pembelajar adalah bergaul dengan manusia dengan makarimul akhlak. Ya, bergaul dengan manusia dengan makarimul akhlak. Contohnya kata beliau min talaqatil wajh. Min di sini lil bayan. Min di sini fungsinya untuk bayan, menjelaskan bentuk-bentuk makarimul akhlak. Ya, berupa talaqatil wajh, ya, wajah yang apa namanya ceria, ya, ketika berjumpa. Ya, ketika berjumpa dengannya selalu dijumpai dalam keadaan tersenyum atau wajahnya ceria, cerah dan semacamnya. Ya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuhqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talq. Ya, janganlah apa? Janganlah meremehkan kebaikan sekecil apapun walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang tolak. Ya, ya wajah yang ceria, yang lepas tanpa beban gitu ya. Ya, nah, jangan berjumpa dengan mereka sambil memandang mereka seperti memandang musuh. Ya, memandang mereka seperti memandang orang-orang yang tersesat. Ya, sebagai memandang mereka dengan pandangan-pandangan kecurigaan dan seterusnya. Nah, wa ifsya'is salam, menyebarkan salam kepada yang dia kenal maupun yang tidak dikenal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika ditanya ayyul islami khair, Islam apa yang paling baik, kata beliau antu ta'imat ta'am wa antaqra as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan dan engkau mengucapkan salam baik kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Ya, makanya di sini digandengkan wa ifsya'is salam wa it'amit ta'am, memberikan makan. Ya, memberikan makan. Dan sangat banyak sekali dalil-dalil tentang keutamaan apa? Memberikan makan. Dan cukup menunjukkan dalilnya adalah bagaimana kisah seorang pezina, ya, seorang perempuan yang bukan berzina 1-2 kali, tapi dia menjadikan perzinahan sebagai profesinya, namun Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirinya dan memasukkan dia ke dalam surga hanya gara-gara memberikan minum seekor anjing. Ya, maka bagaimana lagi kalau dia memberikan minum dan makan kepada manusia? Ya, anjing saja diperlakukan seperti itu, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya yang sangat besar berupa perzinahan tersebut. Maka memberi makan ini salah satu akhlak terpuji. Ya. Salah satu akhlak terpuji yang diajarkan dalam Islam, ya, yang Islam datang menyempurnakannya. Karena memberi makan, menjamu tamu ini sebelum Islam datang sudah menjadi kebiasaannya bangsa Arab. Semua orang tahu ya, bangsa Arab itu sangat royal sekali kalau masalah tamu, tidak tanggung-tanggung. Ya. Nah, it'amut ta'am, memberikan makan, wa qadmil ghaid, menahan amarah, menahan marah, wa kaffil adha 'anin nas, tidak mengganggu orang lain, wa ihtimalihi minhum, dan sebaliknya, dia berusaha sabar ketika menerima gangguan dari orang lain. Maka seorang yang punya niat untuk menjadi dai ilallah, ya, tidak bisa dia berpikiran pokoknya kalau ada yang jelek-jelek sudah saya menghindar. Ya, tidak seperti itu. Kalau semua orang berpikiran saya harus tinggal di lingkungan yang baik, ya, maka ini agak repot. Memang itu yang idealnya. Bagi yang tidak mampu silakan dia menjauh. Bagi yang khawatir ikut arus, silakan dia mencari lingkungan yang baik. Namun bagi dai itu merupakan tantangan. Jangan karena itu lingkungan tidak bagus dia tidak mau ke sana atau tidak mau misalnya mengambil resiko ke sana. Itulah resikonya seorang dai yang dengannya dia diganjar dengan amalan yang besar. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda al-mu'minul ladzi
yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairum minal mu'min alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Mukmin yang berbaur dengan manusia seraya menanggung gangguan dari mereka, bersabar menghadapi hal-hal buruk yang datang dari mereka, itu lebih baik dibandingkan mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak bersabar menghadapi gangguan dari mereka. Maka bersabar. Ya. Dan inilah yang lihat bagaimana Nabi SAW beginilah metode berdakwah. Beliau berbaur. Beliau apa? Berbaur. Ya, tidak ketika mereka sudah kuat sudah punya kekuatan di Mekah, kemudian mereka ngumpul sendiri, rumahnya berdekatan sendiri, jauh dari terpisah dari lingkungannya musyrikin Quraisy. Enggak. Mereka tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Kadang rumah seorang muslim diapit oleh 2 orang musyrik. Ya. Ya, ini karena disitulah objek dakwah mereka ketika itu. Ya, objek dakwah mereka ketika itu. Nah, maka dikatakan di sini wakafil adza anin nas, ya, tidak mengganggu orang lain, wahtimalihi minhum, dan sebaliknya justru dia yang menahan dan bersabar menghadapi gangguan mereka. Wal itsari wa tarkil istisar, mendahulukan orang lain dan tidak egois. Ya, mendahulukan orang lain dan tidak egois. Itu sifat yang harus dimiliki oleh seorang muallim. Ya. Nah, mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Kadang dia ngantuk, ya. Tapi karena butuh mengajarkan orang lain, dia menahan ngantuknya. Kadang dia kelaparan, tapi sudah masuk jadwal belum sempat makan. Ya, dan seterusnya. Isar, watarkil istisar, dan jangan egois. Ya. Kalau seorang muallim sudah egois, itu perkara yang berat. Sebagaimana pelajar juga jangan egois. Ya. Jangan juga egois. Nah, maka tarkul istisar, jangan dia egois dengan dirinya, dengan waktunya. Ya, dengan apa yang dia miliki terhadap kaum muslimin. Nah, karena ketika dia terjun di medan taklim ini, maka dirinya itu bukan milik dirinya saja, bukan milik keluarganya, bukan milik orang-orang terdekatnya, tapi dia menjadi milik umat seluruhnya. Ya, dia harus siap meluangkan dan menyerahkan apa yang dimiliki ketika dibutuhkan oleh umat. Ya, dibutuhkan oleh umat. Ketika dia masih bisa berdiri, ya dia berdiri. Nah, wal insafi wa tarkil istinsaf, dan dia harus bersifat adil, ya, bersifat insaf. Bahasanya mungkin objektif, ya. Tentunya objektif dalam artian yang benar. Objektif sesuai dengan timbangan syariat. Ya, bukan objektif seperti pertimbangannya orang-orang liberal, ya, atau orang-orang sekuler. Nah, insaf yakni objektif dalam kacamata syariat, sesuai dengan timbangan syariat tentunya. Wa tarkil istinsaf, dan jangan dia pengen dimaklumi oleh orang lain. Banyak-banyak insaf, objektif memaklumi orang lain, jangan dia pengen selalu dimaklumi perbuatannya. Nah, wa syukrit tafadduli wa ijadir rohati, mensyukuri semua bantuan yang diberikan kepadanya oleh orang. Ya. Walaupun kalau itu berkenaan dengan dakwah tentunya, dia tidak berhutang budi. Kalau ada orang yang membantu dakwahnya, maka dia tidak berhutang budi kepada orang tersebut. Orang tersebutlah yang membutuhkan, ya, membutuhkan untuk membantu dakwahnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menyinggung orang-orang yang merasa berjasa dengan masuk Islamnya mereka, membuat Islam kuat karena kami masuk Islam. Allah Taala berfirman, ya, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka berpikir, wahai Muhammad, bahwa mereka berjasa kepadamu karena mereka masuk Islam. Katakanlah, qul, wahai Muhammad, la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan merasa berjasa kepada saya karena kalian masuk Islam. Yani masuk Islamnya kalian, tidak masuk Islamnya kalian, tidak ada pengaruhnya bagi agama ini. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Justru Allah yang berjasa kepada kalian, memberikan hidayah kepada kalian kepada iman. Ya. Maka orang yang membantu dakwah dalam bentuk apapun, dalam bentuk pikiran, dalam bentuk jasa, dalam bentuk harta, dalam bentuk kekuatan, mereka lah yang sebenarnya butuh untuk membantu dakwah. Bukan mereka berjasa kepada dakwah. Ya. Walaupun demikian, bukan juga seorang alim kemudian ya sudah terserah kamu gitu ya. Tetap juga dia harus bersyukur.
Karena bagaimanapun juga itu memudahkan bagi dirinya dalam berdakwah. Ya, maka harus ada keseimbangan di sini. Seorang alim berterima kasih kepada orang yang membantu perkembangan pengembangan dakwahnya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Namun di sisi lain juga, ya orang-orang yang membantu dakwah tersebut harus harus tahu juga bahwa apa yang dia berikan kepada alim untuk membantu dakwahnya itu bukan satu hal yang membuat dia berjasa kepada dakwah tersebut. Tidak sama sekali. Justru Allah Ta'ala yang memberikan kepadanya harta tersebut, dan dia hendaknya bersyukur kepada Allah Ta'ala karena diberikan kesempatan untuk menggunakan harta tersebut pada jalan-jalan yang baik. Nah, wa ijadur rohati was sa'yi fi qada'il hajat. Ya, ijadir rohah, mendatangkan kelapangan. Ini ada orang-orang yang kesulitan, dia bantu. Ya, ada orang-orang yang kena musibah, dia lapangkan. Ya, ini dihibur dan seterusnya. Ya, wa ijadi roha, wassa'i fi qada'il hajat, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan orang kalau dia mampu. Kalau dia mampu. Nah, bukan sebaliknya, dia yang mengambil keuntungan dari orang. Nah, mengambil keuntungan dari orang. Dan selayaknya kalau seorang alim itu mampu, ya bukan justru dia meminta dari manusia, tapi justru dia yang memberikan kepada manusia. Kalau memang dia alim, ya, dan dia orang yang memiliki keluasan harta, maka selayaknya dia as-sa'yu fi qada'il hajat, berusaha semaksimal mungkin untuk membantu orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Wa badil jahi fi syafa'at, dan kalau dia punya koneksi ke orang-orang penting, dia bantu orang. Kalau ada yang minta bantuan, misalnya dia punya kenalan ataupun koneksi ke pemerintahan dan ada yang membutuhkan, dan itu hal yang halal dan dibenarkan oleh syariat, dia bantu. Ya, dia gunakan koneksinya untuk membantu orang lain, memberi syafaat kepada orang lain. Ya. Wa talaffufi bil fuqara, dan berlaku lemah lembut kepada orang-orang miskin. Wa tahabbubu ilal jirani wal aqriba, ya, berkasih sayang dengan tetangga dan keluarga dekat. Wa rifqi bit talabati wa i'anatihim wa birrihim kama sayati insyaallah taala, dan berlemah lembut kepada para penuntut ilmu yang datang kepadanya, wa i'anatihim, berbuat baik kepada mereka, wa birrihim, ya, membantu mereka, wa birrihim, dan berbuat baik kepada mereka. Nah, karena walaupun di satu sisi memang pengajar butuh kepada orang yang belajar butuh kepada yang mengajari mereka, namun di sisi lain pengajar juga butuh kepada orang yang belajar kepadanya. Ya. Kenapa? Kalau seorang pengajar tidak ada yang belajar kepadanya, maka dia akan mati dengan ilmunya. Dia akan meninggal dan dikubur beserta dengan ilmunya. Tidak ada yang mewariskan ilmunya, sehingga ya dia tidak akan mendapatkan banyak amal jariah. Maka pada dasarnya dari sudut pandang ini, pengajar itu butuh kepada orang yang belajar. Maka ketika ada orang yang datang belajar kepada dirinya, husnuzon kepadanya, berbaik sangka kepadanya, untuk menjadikan dia sebagai orang yang menuntun kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam, maka selayaknya dia berlaku lembut, berbuat baik kepada mereka. Ibarat tamu atau tuan rumah yang menyambut tamu. Karena mereka telah mempercayakan agama mereka kepada pengajar tersebut. Maka selayaknya pengajar tersebut tidak mengkhianati, ya, amanah yang diberikan kepadanya, kepercayaan yang diberikan oleh murid-muridnya tersebut, ya, dengan melakukan hal-hal yang tidak bagus. Maka berlaku lembut, lemah lembut kepada mereka, membantu mereka, berbuat baik kepada mereka. Nah, kata beliau, wa idza ra'a, ya, dan karena itulah, ya, di antara hadis, ya, yang sering dibacakan oleh para ulama di awal setiap kali majelis, ya, di mana hadis ini menjadi hadis yang pertama kali didengar oleh seorang murid dari gurunya, dan ini turun-temurun berlangsung sampai ke Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Mulai dari Sufyan ibnu Uyainah sampai di zaman kita ini, sampai zaman kita sekarang, hadis ini dijadikan sebagai hadis pembuka, ya, oleh guru dalam berbagai majelis, ya, sehingga orang-orang yang mengikuti majelis tersebut, ya, menjadikan hadis ini sebagai hadis yang paling pertama kali didengar dari gurunya tersebut. Ya, hadis yang dikenal dengan istilah hadits al-musalsal bil awwaliyah. Hadis di mana setiap perawi mengatakan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Ini adalah hadis yang paling pertama kali saya dengar dari guru saya. Ya. Nah, yaitu hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman
irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Ya. Ar-rahimun, orang yang saling menyayangi di muka bumi ini, ya, akan disayangi oleh apa namanya? Yang di langit. Irham, apa akan disayangi oleh Ar-Rahman. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang saling menyayangi di muka bumi ini akan disayangi oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang yang di bumi, ya, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Dan di antara wujud kasih sayang, ya, di muka bumi ini adalah kasih sayang seorang pengajar kepada murid-muridnya. Dan demikian pula sebaliknya. Ya, demikian pula sebaliknya. Maka dibukanya majelis, ya, dengan hadis ini untuk menunjukkan atau menggambarkan kepada murid dan guru, mengingatkan kepada murid dan guru bahwa hubungan mereka itu bukan hubungan antara atasan dan bawahan. Bukan hubungan antara majikan, ya, dengan apa namanya? Orang yang bekerja padanya. Bukan hubungan seperti hubungan pemerintah dengan masyarakat. Ya, bukan hubungan seperti apa namanya? Bukan hubungan apa namanya? Vertikal seperti itu. Satu di atas, satu di bawah. Yang mana di bawah selalu dengar patuh, bukan itu. Tapi hubungan antara guru dan murid ini adalah hubungan kasih sayang. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, at-tawasau bil haqqi wat tawasau bis sabr. Ya. Maka tidak ada, ya, hubungan guru dan murid tidak terbentuk dengan komando. Ya, dengan suatu keharusan, kalau guru saya bilang begini maka harus begitu. Ya, apa yang dibilang saya ikuti secara mutlak, tidak pandang bulu pokoknya. Ya. Kalau guru saya mencintai seorang, saya cintai juga dia. Kalau guru saya benci sama seorang, saya harus benci juga dia. Nggak kayak gitu. Bukan begitu hubungan antara guru dan murid. Ya. Maka hubungan antara guru dan murid adalah arif, kasih sayang di antara mereka, saling bantu membantu, tolong menolong, dan berbuat baik di antara sama mereka. Nah, kata beliau, wa idza ra'a man la yuqimu salatahu aw taharatahu aw syai'an minal wajibati alaihi arsyadahu bitalattufin wa rifq. Kalau dia melihat ada orang yang tidak bagus sholatnya, kurang bagus sholatnya, atau kurang bagus taharahnya, atau ada sesuatu kewajiban yang dia tidak lakukan atau dia teledor melakukannya, ya, maka arsyadahu bitalattufin wa rifq. Dia berikan petunjuk kepadanya dengan lemah lembut dan apa namanya? Rifq. Nah, lemah lembut. Kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al arabiyyi alladhi bala fil masjid wa ma'a Muawiyah bin al-Hakami lamma takallama fi shalah. Sebagaimana perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Arabi yang kencing dalam masjid itu. Dari hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari Muslim. Beliau tidak menghardik, sahabat sudah siap-siap menghardik, ditahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan, latus jiruhu, jangan kamu apa namanya? Hardik dia. Ya. Setelah selesai kencing, Nabi minta air untuk disiram. Setelah itu beliau beritahu baik-baik bahwa masjid ini bukan dibangun untuk hal-hal semacam itu. Demikian pula ketika beliau mengajari Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ya, ini dalam hadis yang panjang. Ini salah satu apa namanya? Berisi beberapa kisah. Di antara kisahnya yaitu tadi itu hadis jariyah. Ketika budak perempuannya ditanya aina Allah, qalat fis sama, qala man ana, qalat anta Rasulullah. Kemudian disuruh merdekakan, fi'tiqha fa innaha mu'minah. Nah, ada hadis atau ada itu merupakan salah satu bagian dari kisah yang panjang. Salah satu kisahnya adalah Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu taala an, beliau berbicara dalam salatnya. Yani ketika dia ada seorang sahabat yang bersin dalam salat dan sahabat itu mengucapkan alhamdulillah. Dibolehkan membaca itu dalam salat. Namun selain daripada itu tidak dibolehkan. Maka Muawiyah bin Hakam berbicara mengatakan yarhamkallah. Ya. Nah, para sahabat melihat semua kepadanya, menyuruh dia diam. Ya, kemudian dia pun diam. Setelah selesai, Nabi SAW datang kepadanya. Ya. Ini kata Muawiyah bin Hakam As-Sulami, demi Allah, saya tidak pernah melihat mu'alim yang lebih baik dibandingkan beliau. Beliau tidak marah kepada aku, tidak menghardik saya, tidak berkata kasar kepada saya. Beliau hanya menyebutkan bahwa sholat itu tidak layak untuk di dalamnya ada ucapan manusia. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Ya. Maka demikian ketika ada yang keliru, diluruskan, dan tentunya meluruskan kekeliruan dengan lemah lembut ini ada makamnya, ada tempatnya. Dan tidak selamanya seperti itu, karena di tempat lain Nabi SAW pernah berteriak dengan suara beliau yang paling tinggi, ya,
ya dalam tanda kutip ya, mengecam gitu ya, dalam tanda kutip ya, dengan keras sahabat yang ketika berwudu tidak mencuci tumitnya. Ya, fana ada bi'a'la sautih wailun lil aqabi minan nar. Beliau teriak dengan suara yang tinggi. Dan ketika Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu membaca surah yang panjang ya dalam salat Isya di kampungnya ya, Nabi SAW bersabda, afatta, dia naik ke mimbar di depan orang, kemudian dia berkata kepada Mu'ad, afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu ingin membuat keributan wahai Mu'ad? Tegas beliau. Ya, ini bukan lemah lembut lagi. Maka lemah lembut ada makomnya. Sebagaimana sikap tegas dan keras juga ada makomnya. Likulli maqamin maqal. Setiap kondisi itu ada ucapan yang layak sesuai dengan kondisinya. Kata para ulama, nasihat dengan lemah lembut itu diperuntukkan bagi mereka yang jahil terhadap hukum, tidak tahu hukum, ya, tidak tahu hukum. Sementara nasihat dengan bahasa ataupun ungkapan yang lebih tegas, lebih keras, ini diperuntukkan bagi yang sudah paham hukum kemudian dia melanggar. Dan itu yang dilakukan oleh Nabiullah SAW. Dan satu hal yang penting diperhatikan di sini, bahwasanya hukum asal dari masyarakat kaum muslimin terkhusus di negara kita di Indonesia, ya, tidak bisa dikiaskan dengan masyarakat Saudi Arabia dan semacamnya, tidak bisa. Berbeda jauh kondisi keagamaannya. Ya. Kita katakan bahwa hukum asal masyarakat kaum muslimin di Indonesia itu ketika mereka berbuat kesalahan, hukum asalnya adalah jahil. Itu hukum asalnya. Mereka jahil. Imma jahilnya karena tidak tahu hukum, atau jahilnya dikarenakan dia bertaklid kepada orang yang salah, kepada orang yang mereka pandang sebagai ulama. Ternyata itu salah. Ya. Maka selayaknya ketika masyarakat kita, kaum muslimin di Indonesia melakukan kesalahan, maka hukum asal dalam memperbaiki mereka adalah lemah lembut. Itu hukum asal. Kenapa? Karena hukum asal pada mereka adalah al-jahil. Mereka tidak tahu itu. Ya. Maka jangan ketika masyarakat melakukan kekeliruan, orang di dekat orang tuanya mungkin ya, orang di dekatnya melakukan kekeliruan, masyarakatnya melakukan kekeliruan, langsung dia mengambil sikap tegas, bahasa yang kasar, yang keras, yang tegas dan semacamnya, itu bukan pada tempatnya. Itu diperuntukkan bagi yang sudah tahu, yang sudah paham. Ya, dengan sengaja dia langgar. Ini kebanyakan masyarakat kita nggak paham tentang ilmu. Ketika mereka melakukannya, maka hukum asalnya mereka melakukannya karena jahil. Sampai ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa mereka sudah tahu dan mereka sengaja melanggar. Maka saat itulah ya bisa digunakan ya seperti yang Nabi SAW lakukan berupa kalimat yang tegas, ya kalimat yang agak keras. Tapi asalnya masyarakat kita di atas kejahilan. Itu hukum asal. Maka hukum asal dalam memperbaiki kesalahan di masyarakat adalah talattuf warif, lemah lembut, perlahan-lahan. Baik, ini adab yang ke-8. Summa qala rahimahullahu taala at-tasi'. Adab yang ke-9. Ayyutahhira batinahu wa dhahirahu minal akhlaqir radiyati wa ya'murahu bil akhlaqir radiyah. Kata beliau, hendaknya dia menyucikan batinnya dan zahirnya, menyucikan lahir dan batinnya dari akhlak-akhlak yang radiyah, akhlak-akhlak yang rendah, akhlak-akhlak yang rendah, yang jelek. Wa ya'murahu, dan memakmurkan dirinya, lahir dan batinnya dengan akhlak yang radiyah, yakni akhlak yang mardiyah, akhlak yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, akhlak yang baik. Ini tambahan penjelasan sebenarnya dari adab yang ke-8 ya. Karena adab ke-8 disebutkan muamalah dengan manusia dengan akhlak yang karim, akhlak yang karim. Maka di sini apa? Dia menyucikan lahir dan batinnya dari akhlak-akhlak yang radiyah. Ya. Di mana di sini penulis ya Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala kita lihat bagaimana beliau dalam bab atau poin yang ke-9 ini lebih fokus kepada akhlak-akhlak yang sifatnya batin. Akhlak yang sifatnya batin. Sementara yang di atas tadi di poin yang ke-8, semua yang beliau sebutkan itu adalah akhlak yang bersifat zahir, talaqatul wajah, salam, memberi makan dan seterusnya, itu semua bersifat zahir. Nah, di poin yang ke-9 ini yang akan beliau tekankan adalah kewajiban seorang untuk menjauhi sifat-sifat rendahan, sifat-sifat akhlak-akhlak batin yang rendah. Dan sebaliknya, ya dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang mardiyah. Kata beliau, faminal akhlaqir radiyah, di antara contoh akhlak yang tercela, akhlak rendahan yang harus dijauhi
oleh seorang penuntut ilmu, apalagi pengajar. Yang pertama al-ghillu wal hasad, iri, dengki. Ya. Tidaklah kemaksiatan pertama kali terjadi di zaman manusia, di umat manusia, ya, yakni yang dilakukan oleh iblis, kecuali karena al-ghillu wal hasad. Tidaklah anak pembunuhan pertama kali terjadi pada dua anak Adam itu, ya. Apa namanya? Kalau di sebagian Israiliyat apa namanya? Habil dengan Qabil. Ya. Namun mereka tidaklah terjadi pembunuhan itu dikarenakan apa? Kecuali karena ada hasad. Maka dosa pertama kali terjadi di langit maupun di bumi adalah al-hasad. Maka ini penyakit yang berbahaya. Siapa yang melakukannya? Mantan, bukan bilang mantan malaikat ya, mantan orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Mantan makhluk yang dekat dengan Allah, yaitu iblis. Yang sebelumnya, sebelum Nabi Adam tercipta, iblis beribadah kepada Allah bersama dengan malaikat, dekat-dekatan. Rusak semuanya, rusak ilmunya tentang Allah, rusak ibadahnya kepada Allah karena hasad. Sebagaimana dua anaknya Nabi yang mendapatkan pengajaran langsung dari Nabi Adam alaihissalam, rusak karena hasad. Ya. Dan kita juga bisa melihat dalam sejarah panjang, ya, apa namanya, umat Islam, betapa banyak darah tertumpah, betapa banyak fitnah, tuduhan keji yang terlontar, dan betapa banyak pembunuhan serta persaingan yang tidak sehat di kalangan alim ulama dikarenakan hasad dan dengki. Ya. Maka bukan omong kosong kalau dikatakan bahwa persaingan, kadang-kadang persaingan antara dua orang yang sama-sama berdakwah itu gara-gara hasad. Itu bukan mitos. Ya. Atau bahasanya orang karena perbedaan bukan lagi beda pendapat tapi beda pendapatan. Bukan beda apa namanya? Perselisihannya gara-gara beda jumlah orang jumlah murid, ya, jumlah banyak yang hadir di pengajiannya. Itu bukan mitos. Yang seperti itu terjadi dari dahulu. Itu menimpa para alim ulama besar di zaman dahulu. Maka tidak ada seorang pun, ya, yang apa namanya kemudian kepedean mengatakan enggak, saya bukan karena itu. Ya. Bukan kita katakan karena pasti itu, bukan. Tapi kemungkinan itu selalu ada. Dan kita tahu bahwa perselisihan itu memang ada yang sifatnya ilmiah. Itu bukan perkara yang kita ingkari. Ya, memang perselisihan di kalangan orang-orang berilmu juga ada yang memang sifatnya prinsipil. Ada yang memang sifatnya ilmiah, dibangun di atas perkara yang ilmiah. Memang ada dalilnya, tapi tidak sedikit juga murni gara-gara iri dan hasad yang dibalut dalam pakaian apa? Ya, dengan pakaian manhaj, dengan pakaian menjaga agama, dengan pakaian ilmiah, dengan pakaian tahdir dan semacamnya. Itu bukan mitos, ya, seperti itu banyak terjadi. Ya, maka sedini mungkin seorang penuntut ilmu dan pengajar membersihkan dirinya dari iri dan hasad. Dan nanti beliau akan sebutkan bagaimana terapi menghadapi atau menghilangkan penyakit hasad ini. Kata beliau, al-ghil wal hasad wal baghyu. Al-baghyu ini adalah apa namanya? Hasil dari iri dan hasad. Kapan seorang iri dan hasad kepada orang lain, maka tinggal menunggu waktu dia akan melakukan al-baghyu, perbuatan melampaui batas kepada orang tersebut. Ya, dengan menuduh, memfitnah dan semacamnya. Ya. Wal ghadabu li ghairillahi ta'ala, marah bukan karena Allah Ta'ala. Ya. Saya ini, ya, marah karena Allah padahal bukan. Al ghadabu li ghairillah, marah bukan karena Allah Ta'ala. Ini juga akhlak yang tercela. Marah karena dirinya, ya. Marah karena ustadznya, marah karena kelompoknya, marah karena komunitas pengajiannya, marah karena masjidnya, ya. Ada persaingan yang tidak sehat di antara mereka. Ketika sebagainya apa namanya merasa dizolimi, maka dia pun marah. Tapi marahnya bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena membela komunitasnya, membela gurunya, membela ini dan itunya. Nah, walgisyu, curang. Ya. Nah, ini juga kecurangan. Nah, giliran apa namanya, ya, musuhnya ataupun orang di luar komunitasnya melakukan kesalahan, ya, melakukan suatu pelanggaran, dia mengatakan, ya sudah, ini menunjukkan dia memang sesat dari awal. Nih, dia melakukan kesalahan. Dia melakukan perkara yang mungkar. Menunjukkan dia memang keliru. Dan apa dia menunjukkan dia memang sesat. Dia memang bukan ahlus sunnah. Giliran orang-orang di komunitasnya, ustadznya melakukan kesalahan, dia mengatakan apa? Namanya juga manusia, tidak ada yang tidak punya salah. Ini kan curang. Ya. Dan Allah Ta'ala mengatakan, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang berlaku curang, yang punya dua timbangan.
Ya. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang kalau keuntungan dia minta dipenuhi. Tapi kalau berkenaan dengan orang lain, dia justru mengurangi. Ya kan? Mengurangi. Ada orang bawa fatwa kepadanya dari fatwa ulama, ya, yang merugikan dirinya, merugikan amalan komunitasnya. Dia mengatakan, ini fatwanya tidak sesuai dengan pertanyaan yang ditanyakan. Syekhnya kan jawab sesuai dengan pertanyaan. Ya, dia bikin-bikinlah pertanyaannya biar jawabannya sesuai. Ya. Giliran fatwa yang dia bawakan bertentangan dengan orang lain, dengan komunitas lain, kemudian komunitas lain mengatakan, oh kamu juga seperti itu mengadakan pertanyaan, kamu bikin-bikin pertanyaannya supaya jawabannya sesuai dengan yang kamu inginkan. Dia menjawab apa? Masa ulama? Kamu berarti menuduh ulama gampang ditipu, ya kan? Ya, ini kecurangan. Dengan seenaknya untuk kepentingan dia menggunakan dalil syariat. Tapi ketika kerugian itu merugikan dirinya, dia menggunakan dalil yang lain. Punya dua timbangan. Al-gish. Kata Rasulullah SAW, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang mencurangi kami bukan bagian dari kami. Maka seorang harus insaf dan adil. Ya. Ahlus sunnah ya yatakallamuna ma lahum wa ma alaihim, wa ahlul bid'ah yatakallamuna ma lahum faqat. Atau kama qala. Sebagaimana ucapan sebagian ulama bahwa ahlus sunnah itu mereka akan mengucapkan, melontarkan apa saja selama itu merupakan kebenaran, baik itu menguntungkan mereka maupun merugikan mereka. Ya. Dan kita tidak tanggung-tanggung akan mengkritisi Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dengan kritikan yang pedas. Kalau memang beliau keliru misalnya, nggak tanggung-tanggung. Ya. Sebagaimana kita mengkritisi orang lain. Dan kalau kita memberikan uzur kepada seorang alim besar yang kita kagumi, maka selayaknya juga kita bisa memberikan uzur kepada orang yang bukan kita kagumi. Ya, harus adil dalam menyikapi. Wal kibar war riya. Kibar sombong, ya, merendahkan orang lain. Walaupun dia lebih baik dibandingkan orang itu, walaupun orang itu memang lebih di bawah dibandingkan dia, tapi ketika dia kibar, maka saat itu juga posisinya terbalik. Dia menjadi lebih rendah dibandingkan orang yang dia remehkan tersebut. War riya wal ujub was sum'ah. Ini 3 penyakit ahli ibadah, 3 penyakit ulama, ya, dan ahli ibadah. Riya, ujub, dan sum'ah. Riya, yakni dia melakukan ibadah seraya dilihat oleh orang lain. Ya, dia memperindah ibadahnya ketika dilihat oleh orang lain. Al-ujub, ini batin, menganggap dirinya lebih baik dibandingkan orang lain, menganggap dirinya lebih benar dibandingkan orang lain. Ya, al-ujub. Was-sum'ah, yakni dia melakukan sesuatu sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Awalnya dia lakukan seperti itu, setelah itu dia cerita kepada orang, saya kemarin lakukan ini. Sebenarnya kemarin itu saya begini. Ya. Tadinya sudah bagus, dia lakukan sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang tahu. Tapi kemudian dia melakukan sum'ah. Apa itu? Dia ceritakan kepada orang lain bahwa sebenarnya saya yang melakukan itu. Sebenarnya saya. Padahal tadinya tidak ada yang tahu. Dengan niat untuk dipuji. Itu namanya sum'ah. Wal bukhlu wal khubthu wal bataru. Ya, al bukhul, bakhil, pelit. Nah, al khubus. Al khubthu yakni apa namanya? Buruk. Mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk. Ya, atau apa afwan apa namanya? Meyakini hal-hal yang buruk. Ya, al khubus wal batar, apa bentuk kesombongan ya. Utama rakus. Utama rakus. 6. Wal fakhr, berbangga. Al khuyala, ini semua ya. Al fakhr, al kibr, al ujub, al khuyala, al batar, ini semua bentuk-bentuk kesombongan. Lihat beliau menyebutkan beberapa kata yang sinonim dalam masalah, walaupun tidak sama persis ya, tapi bahasa Indonesia terjemahnya kurang lebih sama, kurang lebih seperti itu. Sombong, ya. 6. Takabur, kan begitu. 6. Ini sifat-sifat yang tercela seluruhnya. Sifat-sifat yang tercela yang selayaknya tidak dimiliki, tidak seorang alim, seorang muallim, dan seorang muta'alim tidak bersifat dengannya. At-tama, tamak. Ya. Ini merupakan sifat dasar manusia. Maka dia harus berusaha untuk menghilangkan ketamakan tersebut, hatta walaupun dalam perkara-perkara agama. Hatta dalam perkara-perkara agama. Tamak tidak dibenarkan, hatta dalam perkara-perkara keagamaan. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW telah bersabda apa? Lau kana libni Adam wadi min dhahab la habba yakuna lahu wadiyan wa la yamla'u fahu wa la yamla'u fahu illa turab wa yatubullahu ala man tab. Seandainya anak Adam punya satu gunung emas, dia akan
dia akan berusaha mencari gunung emas yang kedua. Ini tomak namanya, merasa tidak pernah cukup terhadap apa? Terkhusus di sini terhadap materi. Tamak rakus. Nah, maka termasuk dalam perkara-perkara apa namanya? Keagamaan. Kadang hal tersebut dia tidak butuhkan, tapi karena ada peluang diambil semuanya. Iya, diambil seluruhnya, dan itu berpotensi hal yang tidak bagus. Berpotensi ketika berkumpul harta di tangannya, itu dia telah memasukkan dirinya dalam perkara yang berbahaya, karena harta itu adalah fitnah. Harta itu adalah apa? Fitnah. Ya, dia ngumpul apa namanya proposal ke sana kemari, dapat dana dari sana dari sini, padahal dia tidak butuh, ataupun kondisinya sudah tidak membutuhkan. Bangunan besar, santrinya cuma 5. Itu kan dia tidak butuhkan berarti. Ngapain dikumpul-kumpul yang seperti itu, dana-dana seperti itu? Ini tamak. Ya, memang jiwanya yang bersikap seperti itu. Wattama wal fakhr wal khuyala wat tanafusu fid dunya. Tanafus yakni persaingan yang tidak sehat dalam urusan dunia. Cuman kan kalau alim, ya persaingan di dunianya itu tidak kelihatan. Kalau dia seorang alim, seorang mu'alim, itu pasti akan dibalut dengan nilai-nilai keagamaan. Sehingga perselisihan itu seakan-akan perselisihan manhajiyah, perselisihan akidah, padahal bukan. Itu cuma perbedaan perselisihan dunia saja. Ya. Karena sakit hati, karena cemburu, karena apa, itu saja. Cuman karena perselisihannya orang alim tidak seperti perselisihan orang biasa. Ya, cuman di satu sisi perselisihannya orang dewasa kadang lebih jujur. Apa orang-orang biasa mau saya lebih jujur. Kalau memang rebutan harta ya rebutan harta. Rebutan follower ya rebutan follower. Terang-terangan tidak ada masalah. Ya. Rebutan warisan ya rebutan warisan. Jelas-jelas harta. Ya. Tapi perseteruan di antara alim, ya kalau itu melibatkan harta, kadang lebih dalam tanda kutip lebih elegan. Ya, dengan membawa dalil-dalil Quran dan Sunnah. Padahal masalah dunia sebenarnya nggak ada yang lain. Cuman dibalut dengan hal seperti itu, dan itu lebih buruk karena membawa-bawa agama. Nah, ya ini kenapa nggak terus terang aja kalau itu masalah dunia, misalnya. Wal mubahatu biha, wal mudahanat, wal mubahatu biha, berbangga-bangga dengannya. Berbangga-bangga. Nah, bahkan masuk dalam bentuk at-takasur, mengkoleksi. Ini hal yang tidak bagus. Nah, sudah disebutkan di awal bahwa selayaknya seorang penuntut ilmu itu, ataupun seorang muallim, itu jauh dari kesan mewah. Itu yang aula, bukan diharamkan, bukan dilarang. Tapi kita sudah berbicara mengenai idealnya seorang muallim itu bagaimana. Idealnya seorang santri itu bagaimana. Ya, itu bukan hal yang diharamkan sekali lagi. Kalau ada kelebihan dari Allah Ta'ala, alhamdulillah. Ya. Namun, kita berbicara mengenai apa namanya batasan ideal. Ya. Batasan ideal. Kan kurang ideal misalnya ada seorang pengajar punya 3 mobil, ya kan? Padahal dia cuma butuh 1. Ini namanya masuk dalam kategori at-takasur. Ya, misalnya ini sekedar percontohan. Itu al-mubahat, berlomba-lomba mengumpulkan, saling berbangga, saya sudah punya ini. Yang satunya mengatakan seperti ini. Dan sebelumnya saya minta maaf kepada semua yang dengar kalau saya ini kan kitab tentang tadzkiratus sami wal mutakallim. Maka ketika saya memberikan contoh, tentunya sangat tepat, sangat ideal kalau saya memberikan contoh apa yang terjadi di tengah-tengah as-sami wal mutakallim. Saya tidak akan membawakan contoh ini kepada masyarakat awam, enggak. Ya, makanya mungkin ada yang bertanya kenapa selalu contohnya selalu masalah santri, selalu masalah pengajar, selalu masalah ustadz, masalah apa. Karena kitab ini berbicara tentang itu, realitanya ke situ, tatbiknya, penerapan teorinya di situ, di lingkungan kita. As-sami wal mutakallim. Kalau kita memberikan contoh berlomba-lomba dalam dunia di kalangan masyarakat awam, kurang cocok sama kita dan kurang cocok sama kitabnya. Ya, ini bukan membahas manusia secara umum, tapi yang dibahas adalah as-sami wal mutakallim. Maka ini adalah fenomena dan muskilah yang ada di tengah mereka. Ya, maka contoh yang saya berikan adalah contoh yang saya selalu hubungkan dengan apa yang terjadi, atau apa saya selalu hubungkan dengan as-sami wal mutakallim. Walaupun kadang contoh yang saya bawakan itu sifatnya apa? Fardiyah. Apa istilahnya kalau fardiyah? Sekedar contoh apa ya? Apa permisalan saja. Ya, ini belum tentu terjadi di lapangan. Iya, betul. Belum tentu terjadi di lapangan. Tapi setidaknya itu lebih lebih apa namanya? Lebih bagus ya dibandingkan memberikan contoh pada hal-hal yang tidak sesuai dengan judul kitab ini. Jelas ya? Maka saya harap dimaklumi ketika selalu contoh selalu saya arahkan kepada, kalau bukan pembelajar, kepada pengajar. Ya, agar
Ini realita kita. Ini yang kita mungkin akan dapati ke depan. Dan ini adalah apa ya, tugas kita bersama seluruhnya. Dan saya tidak mengatakan bahwa saya selaku pembicara terbebas dari semua itu, enggak juga. Ya. Namun disinilah fungsinya bahwa ketika seorang ya berbicara, maka dia punya tanggung jawab yang lebih besar. Maka apapun yang saya ucapkan di sini hanya menunjukkan bahwa saya punya kewajiban lebih besar lagi karena saya yang bicara. Tidak menunjukkan bahwa saya terbebas dari semua itu. Namun ini yang perlu kita ketahui dan dipersiapkan bagi orang-orang yang menuju ke sana. Ya, karena sebagiannya merupakan pengalaman pribadi ya, yang pernah kami alami, pernah kami dengarkan kisahnya, pernah kami ini, dan itu kami sebutkan di sini sebagai mimbab ibrah bagi siapa-siapa yang kedepannya mungkin akan mengarah ke sana, menjadi seorang apa namanya dai dan seterusnya. Ya, maka harus diperhatikan diwaspadai hal-hal yang semacam ini. Kata beliau, wal mudahanah, bergampang-gampangan. Ya, terlalu mentolerir hal-hal yang mungkar karena masalah dunia. Karena masalah dunia. Ya. Nah, karena dia butuh kepada santri, ya santrinya apa namanya macam-macam nggak ditegur. Ya. Nggak ditegur. Karena dia butuh kepada audiens, dia tidak berani tegur audiensnya. Gara-gara dengan alasan kalau kita tegur mereka, mereka akan lari. Nanti mereka belajar lagi. Enggak. Buruknya akhlak seorang pembelajar itu tidak menjadi alasan bagi seorang alim untuk tidak mengingkari mereka hanya gara-gara adanya kekhawatiran mereka akan lari. Itu perkara yang tidak dibenarkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fasda' bima tu'mar." Ya. Yani terang-terangan dalam apa yang diperintahkan kepadamu. Kalau memang hal tersebut, apalagi seorang murid, dia adalah berada di bawah dalam tanda kutip di bawah wilayah seorang guru. Walaupun wilayahnya guru itu beda dengan orang tua. Para ulama mengatakan guru tidak punya hak memukul murid, beda dengan orang tua. Orang tua punya hak memukul murid. Orang tua punya hak memukul anak. Tapi guru tidak punya hak memukul siswa tanpa izin dari orang tuanya. Itu dibahas dalam buku-buku fikih. Ketika para ulama membahas masalah anak kecil yang berumur 10 tahun tidak sholat, dipukul sama orang tuanya atau walinya. Kemudian dibahas oleh para ulama, boleh nggak guru yang memukul? Apakah kalau karena perintah memukul ini atau perintah menyuruh sholat ini hukumnya wajib? Nah sekarang kalau orang tuanya tidak menyuruh, orang tuanya tidak mukul, kemudian gurunya melakukannya, apakah itu menggugurkan kewajiban orang tua atau tidak? Itu dibahas di pembahasan fikih. Dan diantara pembahasannya bahwa guru tidak punya hak untuk memukul santri, sama sekali tidak punya hak. Kapan dia memukul tanpa izin orang tuanya, maka dia berlaku zalim. Terjadi sesuatu, dia harus ganti rugi, obroman. Kalau ada yang luka dan semacamnya, dia harus ganti rugi. Karena guru tidak punya hak memukul siswanya, kecuali izin dari orang tua. Jadi sudah ada dari awal, sudah ada izin, orang tuanya mengatakan, silakan dipukul kalau salah, ya sudah ada izin namanya. Karena siswa itu bukan milik dia, ya, bukan di bawah pengawasan dia, atau bukan di bawah ya. Tidak seperti orang tua kan, dia berkuasa atas anaknya, beda dengan guru. Ya. Maka, namun walaupun demikian, tidak boleh dia kemudian ya, karena dia butuh kepada orang-orang yang mendengarkannya, audiensnya begini dan begitu, sehingga dia membiarkan mereka berakhlak yang buruk. Ya. Ada orang datang mengikuti pelajarannya santai-santai, nggak jelas, ya, sambil ngobrol, tapi kalau ditegur dia nanti berhenti belajar sama dia, sudah nggak usah ditegur, nanti dia tidak belajar lagi sama saya. Ya, ini bukan guru yang memiliki sifat nasihat. Ya. Mau jadi apa? Kalau yang kamu pentingkan adalah kuantitas santri, kuantitas audiens, bukan kualitas mereka. Itu bukan seorang pengajar yang baik. Ya, maka jangan mudahan, jangan kalau bahasanya orang lembek ya, terlalu lembek. Ya. Jangan karena kekhawatiran kamu akan dijauhi atau ditinggalkan oleh seorang murid, kamu membiarkan dia tidak beradab. Karena memiliki satu murid yang beradab, itu jauh lebih baik dibandingkan memiliki 100 orang murid yang tidak beradab. Ya. Demikian pula mudahana kepada orang-orang yang kita katakan tadi. Dia mentang-mentang karena merasa berjasa pada dakwah, dia menjadi pembantu, dia yang punya tanah wakaf, dia yang membangunkan masjid, dia yang menjadi donatur tetap. Ya. Lantas dia melakukan kemungkaran, dia melakukan ini tidak ditegur dengan keras. Enggak di ini, enggak di itu. Kenapa? Khawatir dia lari.
Nanti nggak ada lagi yang membiayai dan seterusnya, nggak ada lagi donatur. Ini subhanallah menunjukkan minimnya tawakalnya kepada Allah Ta'ala dan menggantungkan dakwah pada materi. Ya. Bagaimana bisa orang seperti ini kemudian mengajak manusia kepada akhirat sementara di pikirannya dunia, walaupun mengatasnamakan untuk dakwah. Ya. Maka dakwah ini milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan milik saya, kamu dan dia, siapa saja. Nah, maka jangan mudahan kepada orang-orang yang merasa berjasa kepada dakwah, merasa ini atau merasa lebih senior karena lebih pertama. Ya, tidak ada seperti itu. Seorang alim harus memiliki sifat nasihat. Nasihat kepada orang yang dia sukai, yang dekat dengan dirinya, atau nasihat kepada orang yang dia tidak sukai. Maksudnya ada permusuhan dengan dirinya. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Nah, jangan karena ketidaksukaanmu kepada seorang membuat kamu tidak berlaku adil. Ya, kepada mereka. Berbuat adillah karena keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. Demikian pula pemahaman kebalikannya, jangan karena kecintaan kamu kepada suatu orang membuat kamu berlaku tidak adil kepada orang lain. Kamu selalu mengutamakan dirinya karena kamu suka dengan dirinya atau lebih cenderung kepada dirinya. Ini namanya sikap mudahana. Ya, mudahana yakni sikap berat sebelah. Nah, atau bergampangan, ya, meremehkan sesuatu. Wat tazayyunu linnas. Ini juga yang perbuatan yang tidak terpuji bagi seorang alim. At-tazayyunu linnas. Dari kata zina, menghiasi dirinya di depan orang lain. Ya. Berpakaian yang indah, bagus. Tapi berpakaian yang lebih dari batas kewajaran untuk tampil indah di depan jamaahnya, ya, ini juga perkara yang kurang bagus. Karena tetap kita punya batasan alhaakumut takasur. Berpakaian yang indah, bagus. Ya, kalau memang sesuai dengan kebutuhan tidak ada masalah. Innallaha jamal yuhibbul jamal. Tapi at-tazayyun, ya, sengaja memoles dirinya di hadapan orang lain, ya, padahal tidak demikian kenyataannya, maka ini perkara yang tercela, ya, yang dia asalnya seperti ini tipikalnya, tapi di depan orang dia bisa berubah menjadi orang yang sangat ideal. Ini tazayyun kepada orang, ya. Rasulullah SAW bersabda, al-mutasyabbih bima la yu'ta kalabisi thawbaizur. Orang yang mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang dia tidak lakukan, ini ibarat memakai dua pakaian kedustaan. Nah, tazayyun linnas. Atau misalnya dia asalnya tidak bicaranya tidak seperti itu, kemudian dia, ya, berbicara seakan-akan memperbaiki bicaranya, kemudian menghias-hiasi sehingga, ya, membuat orang tertarik. Nah, maka seorang dai, seperti kita katakan, dai itu manusia biasa. Siapapun, dia bukan manusia yang sempurna. Dia hanya sempurna di mata orang-orang yang tidak dekat dengannya. Siapapun yang kita anggap sebagai suatu tokoh yang kita kagumi, ya, kalau dekat dengannya pasti dia akan mengetahui kekurangannya. Kamu nggak tahu kekurangannya karena kamu nggak dekat dengan dia. Nah, maka hendaknya seorang alim itu tidak tazayyun linnas, ya, tidak tazayyun linnas, menampakkan di depan orang yang bukan yang sebenarnya. Nah, wa hubbul madhi bima lam yaf'al, suka dipuji pada perkara-perkara yang dia tidak lakukan. Ya, dan ini diantara sifat kemunafikan. Apa sifat orang munafik? Wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka senang untuk dipuji pada perbuatan yang tidak mereka lakukan. Wal ama an uyubin nafsi wal istighalu anha bi uyubil khalqi. Buta, ya, terhadap aibnya sendiri. Sebaliknya justru dia sibuk dengan aibnya orang lain. Ini juga akhlak yang terpuji, akhlak rendahan. Sibuk memikirkan aibnya orang lain dan dia lupa akan aibnya diri sendiri. Sibuk membuat list, ya, aibnya orang lain dan dia tidak sibuk melis aibnya dia sendiri, ya. Sibuk, ya, screenshot, ya, keburukan-keburukannya orang di dunia maya dan dia lupa akan postingan-postingan dia yang buruk. Nah, ini merupakan akhlak yang rendah. Sibuk dengan aib orang lain. Sibuk dengan aib orang lain dan melalaikan aibnya sendiri. Nah, wal hamiyatu wal asabiyatu li ghairillah. Fanatisme dan asobiyah, ya,
sikap fanatisme, ya, kesukuan dan semacamnya li ghairillah, bukan karena Allah. Fanatisme karena golongannya, fanatisme karena partainya, fanatisme karena organisasinya, ormasnya, ya, fanatisme karena pengajiannya, fanatisme karena komunitasnya, fanatisme karena ustadznya, ya, dan seterusnya. Loyalitas seorang muslim itu hanya berputar pada Quran dan Sunnah, agama Islam. Cinta dan membencinya dibangun di atas agama Islam. Dibangun di atas agama Islam. Maka tidak boleh ada seorang pun yang mengikat cinta dan bencinya pada individu, kecuali pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, serta para alim ulama yang menjadi bintang di setiap masa. Ya, setiap bintang di setiap masa. Yang kata para ulama ini, alim ini, seperti misalnya Imam Ahmad. Ada sebagian mengatakan, siapa yang membenci Imam Ahmad, maka dia ahlul bidah, siapa yang mencintainya, maka dia ahlus sunnah. Itu bintang di masanya. Ya. Tapi tidak semua ulama boleh diperlakukan seperti itu. Hanya ulama-ulama seperti itu saja. Ya. Yang kita bisa menilai dia ahlus sunnah atau bukan, dari dia mencintai bintang itu atau bukan. Adapun ulama ahlus sunnah, tapi dia tidak sampai dalam derajat bintang, dalam tanda kutip ya, tidak sampai dalam derajat bintang seperti itu. Tidak bisa kita katakan siapa yang cinta kepadanya ahlus sunnah, siapa yang benci kepadanya ahlul bidah. Enggak bisa dikatakan seperti itu. Karena tidak semua ulama sampai dalam jenjang seperti itu. Pada dasarnya tidak boleh mengikat cinta dan benci kepada individu, kecuali kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Iya, kalau para sahabat mutlak. Siapa yang cinta kepada para sahabat ahlus sunnah, siapa yang benci dia bukan ahlus sunnah. Itu mutlak. Tapi alim ulama selain dari itu, dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, memang ada segelintir, tapi itu jumlahnya bisa dihitung pakai jari. Oh ya, ulama yang menjadi ikon sunnah di masanya. Ya, ikon sunnah di masanya. Mereka yang bisa dikatakan seperti itu. Siapa yang benci kepadanya maka dia ahlus sunnah, siapa yang cinta kepadanya maka dia siapa yang cinta kepadanya maka dia ahlus sunnah, siapa yang benci kepadanya maka ahlul bidah. Iya, tapi tidak semua ulama bisa diperlakukan seperti itu. Ya, mengikat cinta dan membenci pada alim ulama tertentu, ya, itu termasuk fanatisme yang tercela. Ya, saya bersama dia karena dia ikut ngaji sama saya, yang tidak ngaji sama saya berarti tidak sama saya. Dia kalau bukan mendukung saya berarti dia musuh saya. Cuman dua, Pak. Ya, di mata dia cuma hitam putih. Ya, lana au alaina. Kalau enggak bersama dengan kami berarti dia melawan kami. Ya. Kenapa dia tidak membiarkan orang itu netral? Saya tidak bersama kamu, tapi juga tidak memusuhi kamu, nggak ada masalah. Ya. Tapi di pikiran dia, pokoknya kalau nggak bersama dengan kelompok kami, jamaah kami, pengajian kami, ustadz kami, pokoknya dia musuh kami, itu saja. Ini ada fanatisme asobiyah yang sangat dicerca oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sangat dicerca oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan ini butuh pembahasan yang lain. Warraghbatu warrahbatu li ghairihi. Cinta dan benci atau berharap dan takut kepada selain Allah. Wal ghibatu wan namimatu wal buhtan wal kadhibu wal fuhsyu fil qaul wa ihtiqarun nasi walau kanu dunahu. Ghibah, namimah, bohong, buhtan ini tuduhan dusta. Al buhtan tuduhan dusta. Dikatakan ghibah kalau tuduhannya benar. Dan dikatakan buhtan kalau tuduhannya salah, dusta. Wal buhtan wal kadhib dusta wal fuhsyu fil qaul, berkata-kata kotor, berkata-kata keji. Wahtiqarun nasi walau kanu dunahu, dan meremehkan orang, perhatikan, walau kanu dunahu, walaupun mungkin kenyataannya betul dia tingkatannya di bawah dari dirinya, tapi ketika dia meremehkan orang itu hanya gara-gara dia berada di bawah tingkatannya, nah itu merupakan sikap atau sifat yang tercela. Ya, kata beliau rahimahullah menutup atau menyebutkan kesimpulan dari semua sifat tersebut, fal hadra al hadra min hadhihi sifatil khabithati wal akhlaqir radilati fa innaha babu kulli syarr bal hiya syarru kulluh. Maka hendaknya waspada dari semua sifat yang buruk di atas dan akhlak rendahan di atas, karena ia merupakan pintu keburukan, bahkan ya semua sifat di atas merupakan murni keburukan, 100% keburukan. Nah, bal hiya syarru kulluh, bahkan itulah keburukan keburukan yang sebenarnya. Nah, bal hiya syarru kulluh, itu bukan lagi pintu keburukan, tapi itulah keburukan yang sebenarnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sampai sini dulu. Insyaallah taala nanti dilanjutkan penjelasan mengenai bagaimana terapi menghadapi atau menghilangkan penyakit-penyakit atau mencegah
datangnya penyakit-penyakit hati yang disebutkan di atas. Nah, wal ilmu indallah, nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik.